Good? Yes, I'm fine, thank you. Ahora bien. Yes, of course. Nice to meet you. Yes. Hello, nice to meet you. Good to see you. How are you? Hello. Landed actually from Pasar. So where is good here? Nice. Very jet lags. Hi, Martha. Martha, hi. Alles goed? Oh, professional. Yeah, I know. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, selepas Martin Pais ya berjaya mengambil sumpah WNI kemarin, kini Bapak Erick Thohir bersama dengan 3 orang pemain, yaitu Martin Pais, Jens Reven dan juga Kelvin Verdong. Semalam mereka bersama makan malam ya, dan kini berada di Jakarta. Jadi 2 lagi pemain akan melalui proses yang sama seperti apa yang dilalui oleh Martin Pais, yaitu Kelvin Verdong dan juga Jens Reven. Kelvin Verdong pemain berusia 27 tahun dan juga Jens Reven ini pemain berusia 19 tahun. Masih lagi pemain muda, guys ya. Ini menguatkan lagi timnas Indonesia juga di kelompok umur dan juga di senior. Jadi apa cerita di sebalik makan malam Bapak Erick Thohir ini? Yuk kita simak daripada video ini, guys, yaitu Martin Verdong dan Jens akui siap untuk membela timnas Indonesia. Yuk kita simak dulu video ini, guys, sama-sama. Kabar baik datang dari timnas Indonesia, di mana kiper keturunan yaitu Martin Pais kini dikabarkan resmi menjadi warga negara Indonesia pada hari ini, Selasa 30 April 2024. Martin Pais mengambil sumpah di Kanwil DKI Jakarta. Pertamanya, kabar mengembirakan ini diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia. Martin Pais terlihat memakai jas rapi dan peci hitam. Martin Pais juga terlihat sedang memegang dokumen. Ofisial, Martin Pais resmi menjadi WNI tadi pagi usai jalani sumpah WNI di Jakarta, tulis @football.indonesia. Ya, proses naturalisasi Martin Pais diketahui sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 kemarin berbarengan dengan Tom Haya dan Ragnar Oratmangun. Namun Martin Pais belum bisa mengambil sumpah WNI saat itu karena masih tampil bersama FC Dallas dan juga terganjal statuta FIFA. Selanjutnya, Martin Pais akan menjalin proses perpindahan federasi dan menantikan hasil sidang di arbitrasi olahraga. Jika proses di KAS berjalan lancar, maka Martin Pais diharapkan bisa turun pada Juni 2024, di mana pada 6 dan 11 Juni 2024 timnas Indonesia akan menjemput timnas Irak dan Filipina di dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, kabar baik ini juga dikabarkan oleh situs resmi statistik asal Jerman yaitu Transfermarkt. Namun kabar ini seakan membuat Martin Pais masih harus menunggu kembali untuk bisa menjalani debutnya bersama tim Merah Putih. Kedalaman skuad di sisi penjaga gawang dipastikan akan bertambah seiring resminya Martin Pais menjadi WNI, tulis Transfermarkt lewat akun X versi Indonesia dikutip pada hari Selasa 30 April 2024. Namun, kiper FC Dallas tersebut masih harus menunggu berkas di KAS untuk bisa membela timnas Indonesia di laga terdekat. Ya, meski telah berstatus WNI, kabarnya Martin Pais belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, terdapat masalah yang membuat perubahan federasi dari KNVB ke PSSI terganjal. Patut dinantikan informasi terbaru mengenai keterangan KAS Martin Pais tersebut. Selain Martin Pais, ada nama Kelvin Verdong disebut juga akan segera merampungkan proses naturalisasinya untuk menjadi WNI. Pemain yang kini memperkuat Nitsbegen itu baru-baru ini dikabarkan sedang menuju Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasinya, di mana sang kakak dari Kelvin yaitu Derry Verdong seperti mengirim kode melalui unggahan di story Instagram pribadinya. Ia menunjukkan foto sedang berada di pesawat menuju Indonesia. Kepergiannya ke Indonesia disebut untuk mendampingi sang adik guna merampungkan proses naturalisasi. Pergi menuju Indonesia, tulis Derry di Instagram pribadinya. Kabar terbaru, Derry dan Kelvin Verdong telah sampai di Jakarta, Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari unggahan Derry melalui Instagram story pribadinya pada hari ini, Selasa 30 April 2024. Selain itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga sebelumnya juga memberikan kode rahasia melalui unggahan Instagramnya. Arya tak menjelaskan apa yang dimaksudnya, tetapi ia memberikan kode untuk siap-siap dan menyebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir luar biasa karena mengerjakan apapun dengan cepat. Sama-sama, selamat pagi, everything, and then now. Wih, Martin Pais tuh pandai sudah cakap bahasa Indonesia. Selamat pagi sama-sama.
Oke guys, pernyataan Irak versus Indonesia U23 esok bermain ya. Perlawanan di antara Irak dan Indonesia tanggal 2 Mei bersamaan dengan jam 23.30 ya. Jadi kita bersiap-siap menyatakan sokongan padu kepada Timnas Indonesia U23 walaupun dengan ketiadaan Kapten Rizky Ridho dan juga Justin Hubner kemungkinannya juga tidak turut bersama. Tetapi ini penting karena apabila dapat mengalahkan Irak, Indonesia otomatik ya ke Olimpiade di Paris. Itu yang ditargetkan sebenarnya. Jadi perlu terus semangat. Karena Irak juga tetap semangat untuk lolos ke Olimpiade, tetapi Indonesia perlu memberikan yang terbaik. Lupakan perlawanan ketika melawan Uzbekistan tuh. Oke guys, kita lanjut dulu. Pelatih Timnas Irak baru-baru ini dikabarkan telah memberikan respon soal pertemuannya bersama Timnas Indonesia di laga terdekat. Ya, pelatih Timnas Irak U23 Radi Sinaisil disebut siap mengejar tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Di mana diketahui Timnas Irak U23 baru-baru ini juga harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 saat berhadapan dengan Timnas Jepang pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka nantinya akan bertanding melawan Indonesia pada perebutan juara ketiga yang digelar hari Kamis besok. Sementara itu, Timnas Jepang dan Uzbekistan akan saling bentrok di laga final. Radi menjelaskan bahwa Timnas Irak sudah mencapai prestasi yang cukup positif. Namun, dia menegaskan bahwa mereka tidak memasang target lolos ke final, di mana ia memasang target untuk merebut satu tempat ke Olimpiade 2024 di Paris. Kami datang ke sini untuk pergi ke Olimpiade. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berada di final. Kami senang dengan posisi kami sekarang. Kami masih memiliki kesempatan untuk melupakan pertandingan ini dan melaju ke Olimpiade, kata Radi dilansir dari halaman AFC. Sama juga pelatih berusia 53 tahun itu melanjutkan, saat ini mereka akan fokus melawan Timnas Indonesia, termasuk dengan membuat semua pemain bisa pulih dalam laga penentu nasib nantinya. Berbicara tentang Indonesia, Radi mengakui bahwa pasukan Coach Sintayong sudah berkembang pesat. Permainan Ivar Jenner DKK juga cukup meyakinkan sejak babak fase grup. Dia menilai bahwa laga perebutan juara ketiga akan berjalan dengan sengit. Hal ini yang akan mereka waspadai demi mendapatkan kemenangan. Oke, sengit juga ini. Irak pun dia punya target pergi Olimpiade juga. Ridho dan Hubner absent vs Laga Irak. setelah melalui waktu normal, Timnas Indonesia U23 akhirnya kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 ini. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke final Piala Asia U23 2024. Namun meski gagal lolos ke final, skuad Garuda Muda masih berpeluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Yang pertama lewat jalur peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Irak U23 di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 pada Kamis besok. Jika menang, Oke, Indonesia dengan Irak tuh. Kalau menang otomatis lolos Olimpiade, tapi kalau kalah Indonesia akan beraksi playoff melawan Guinea Afrika ya. Baru ketahui sama ada ke Olimpiade atau tidak. Oke, kita lanjut. atas Irak, Timnas Indonesia U23 otomatis lolos putaran final Olimpiade Paris 2024. Namun semisal kalah dari Timnas Irak U23, Timnas Indonesia U23 bisa tampil di babak playoff kontra wakil Afrika nanti. Dalam laga itu, pertandingan akan dilangsungkan di Paris pada Kamis 9 Mei 2024. Tim yang menang akan dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 ini. Balik ke laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23, kabarnya Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dipastikan absen karena mendapatkan kartu merah langsung di laga kontra Timnas Uzbekistan U23, tepatnya di menit ke-84. Pertanyaannya, bagaimana dengan Justin Hubner? Apakah bek 20 tahun itu harus menjalani sanksi kartu karena terkena kartu kuning di laga kontra Yordania U23 dan Uzbekistan U23 semalam? Ya, berikut penjelasannya. Sesuai pasal 5413 dari regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, kartu kuning yang didapat Justin Hubner saat menghadapi Yordania U23 sudah diputihkan jelang laga semifinal Piala Asia U23 2024. Alhasil, ketika tiba di laga semifinal Piala Asia U23 2024 semalam, kartu kuning Justin Hubner adalah 0. Berhubung terkena lagi kartu kuning semalam, kartu peringatan yang dimiliki Justin Hubner adalah 1, sehingga bek Cerezo Osaka ini dapat ambil bagian melawan Timnas Irak U23 2024 nanti. Mantap. Justin Hubner akan bermain. Lega lah kalau ada Justin Hubner sedikit ya.
ST beri pernyataan ke Shen Kepemimpinan wasit Shen Yinho. Yinho pada laga timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan U23 terus mendapatkan sorotan tajam. Bahkan Coach Sintayong menyebut Shen Yinho harusnya tidak lagi ambil bagian di sepak bola. Ya, kegagalan ini membuat timnas Indonesia U23 urun melaju ke final Piala Asia U23 2024. Bagi publik Indonesia, kekalahan dari Uzbekistan menimbulkan rasa kecewa pada kinerja sang wasit Shen Yinho dan Sifakor yang bertugas di VAR. Bahkan Coach Sintayong juga emosional pada sang wasit. Kubu timnas Indonesia mengklaim bahwa keputusan wasit Shen Yinho sangat merugikan. Di atas lapangan ada beberapa momen yang membuat pemain Indonesia protes pada sang wasit. Dalam hal ini, komentar emosional muncul dari pelatih Coach Sintayong di media sosial. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan komentar pedas pada wasit Shen Yinho pada unggahan di akun Instagram FIFA Goal. Wasit Cina seperti ini harusnya dikeluarkan dari sepak bola untuk selamanya, tulis Coach Sintayong. Ya, Coach Sintayong terpantau beberapa kali protes kepada kinerja Shen Yinho ketika laga berjalan. Bahkan Coach Sintayong itu harus menerima kartu atas protes yang dibuat. Ada beberapa hal yang membuatku sedikit malu, tapi ya saya tidak ingin menyebutkannya. Dan Uzbekistan sangat kuat. Selamat untuk tim Uzbekistan, ucap Coach Sintayong. Betul juga lah. Tapi memang wasit ini mau dibagi pengajaran juga nih. Petinama respect ke junior. Pemain senior timnas Indonesia, San Petinama memberikan kata-kata motivasi untuk juniornya di skuad Garuda Muda usai kalah dari Uzbekistan di Piala Asia U23 2024, di mana San Petinama meminta para pemain muda tersebut untuk tetap semangat demi meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 nanti. Pemain klub Belgia tersebut menilai permainan timnas Indonesia sudah baik. Tetap tegakkan kepala kalian, Indonesia bangga pada Anda dan semuanya untuk bermain di pertandingan selanjutnya, tulis San Petinama di story media sosialnya. Ya, diketahui timnas Indonesia masih akan berjuang di laga perebutan juara ketiga pada Kamis besok malam. Berharap tim Merah Putih bisa meraih hasil kemenangan dalam laga nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Oke guys, perkembangan terbaru sepak bola timnas Indonesia. Kinerja Bapak Erick Thohir ini guys, bukan kaleng-kaleng ya. Dia cepat bertindak ya. Dia balik daripada Doha Qatar, terus WNI kepada Martin Faiz, diambil sumpah WNI. Terus juga makan malam bersama Kelvin Verdong dan juga Jens Raven ya. Jadi Bapak Erick Thohir kinerjanya sangat cepat, laju. Dia ini tidak sempat tidur nih. Balik dari Irak, pergi Jakarta, terus ketemu dengan pemain ini. Satu orang Martin Faiz sudah mengambil sumpah dan juga dua orang lagi ini dalam prosesnya. Tetapi kalau sudah sampai datang ke Jakarta itu sudah tentu itu akan dikonfirmasi akan menjadi WNI juga, yaitu Kelvin Verdong dan juga Jens Raven. Ayah Kelvin Verdong ini berasal dari Maulaboh, ini Kabupaten Aceh Barat ya. Berusia 27 tahun, bermain di posisi, kalau posisinya itu back sebelah kiri ya. Tetapi dia juga bisa mempunyai kelebihan ya. Dia bisa untuk mencetak gol melalui sepakan percuma, sepakan bebas ya. Kalau daripada jarak 25 meter ataupun 20 meter itu menggunakan kaki kirinya, itu kelebihan Kelvin Verdong ini. Kemudian satu lagi Jens Raven, pemain berusia 17 tahun ini, masih muda lagi ya. Dia boleh bermain lagi di peringkat umur U17, U20, U23. Nah, masih bisa bermain ya. Dan sekarang ini dia membela tim U21 FC Dordrecht ya, bermain di posisi striker. Jadi ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, seorang lagi striker yang mungkin akan memperkuat lagi timnas Indonesia ini. Apapun, kita mendoakan semua proses-proses ini berjalan lancar, dan juga Martin Faiz kalau bolehlah dapat bermain melawan Irak dan juga Filipina di GBK nanti. Sebab kalau mengikut admin ini tadi, dia masih belum bisa bermain ya, sebab ada lagi proses dokumentasi yang perlu dilaluinya. Sekarang bulan Mei ya, hanya tinggal sebulan lagi untuk Indonesia melayani Irak ya di GBK di bulan Juni nanti bersama dengan Filipina.
Jadi bulan Juni adalah bulan yang penting juga untuk timnas senior Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Juga ada target-target tertentu oleh Sinteyong. Dan pemain-pemain yang diambil ini, Martin Faiz, Jens Raven dan juga Calvin Verdong, ini yang telah dipilih oleh Sinteyong sebenarnya, dan dia telah menyatakan kepada Bapak Erick Thohir menginginkan pemain ini, dan Bapak Erick Thohir sepantas kilat telah memujuk pemain ini, melobi beberapa klub untuk dapatkan pemain ini menjadi WNI. Jadi cepat ya tindakan Bapak Erick Thohir ini, seorang ketum yang cintakan sepak bola di Indonesia dan ingin sepak bola Indonesia itu berkembang dengan cepat, berkembang dengan baik dan mengikut step by step itu. Jadi ini yang perlu dilalui oleh pemain ini, hanya memperkemaskan lagi cara permainan sepak bola mereka, stamina mereka sebelum mereka bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi yang pentingnya mereka ini pemain-pemain yang berpengalaman di Belanda, dan sudah pun, kalau Martin Faiz itu dia sudah menjadi pernah mengikut timnas Belanda di U19, U20 dan U21. Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk Martin Faiz di posisi penjaga gawang Indonesia. Kini penjaga gawang Indonesia juga akan lebih kuat lagi selepas kedatangan Martin Faiz ini. Oke guys, mungkin itu saja video perkembangan terkini. Kita doakan Indonesia timnas U23 esok akan melawan Irak, merebut tempat ketiga dan keempat, dan kalau menang otomatis ke Olimpiade Paris, dan kalau kalah akan bermain playoff melawan lagi Guinea Afrika, dan siapa yang menang di antara itu juga akan lolos otomatis ke Olimpiade Paris. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas U23, dan baiknya lagi juga ialah Justin Hubner bisa untuk bermain esok melawan Irak. Itu bermakna dia akan menggantikan Rizky Ridho di bagian posisi center back. Jadi ini satu perkembangan yang bagus juga. Ingatkan Justin Hubner ini dapat main, rupanya dia masih boleh bermain ya besok melawan Irak. Oke guys, sampai situ saja. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, dan jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio. Kepada yang baru mampir di channel ini, saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.